Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, mulai hari ini kita akan memasuki tema 7. Teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang dongeng. Teman-teman, ada yang tahu apa itu dongeng? Ya, dongeng adalah cerita sederhana yang tidak benar-benar terjadi. Misalnya, kejadian yang terjadi pada zaman dahulu. Dongeng berfungsi menyampaikan ajaran moral dan juga menghibur. Salah satu contoh dongeng adalah fabel. Apa ya arti fabel? Fabel adalah dongeng yang menceritakan tentang hewan atau binatang. Dalam fabel, tokoh hewan berperilaku seperti manusia. Di dalam dongeng terdapat unsur-unsur. Apa saja ya unsur-unsur yang terdapat dalam dongeng? Yang pertama, tokoh. Tokoh adalah pelaku yang berperan dalam suatu cerita. Ada tokoh protagonis, yang tokohnya adalah baik. Kemudian ada tokoh antagonis, yang tokohnya berperilaku jahat. Kemudian yang kedua, unsur yang kedua adalah latar. Latar adalah tempat terjadinya dongeng. Yang ketiga adalah watak. Watak adalah sifat dari masing-masing tokoh dalam dongeng. Yang keempat ada amanat. Amanat adalah pesan dalam suatu cerita atau dongeng. Nah, teman-teman, Miss punya video tentang dongeng nih. Disimak baik-baik ya. Di sebuah hutan hiduplah seekor tikus kecil. Ia sangat takut akan rubah, serigala, dan bahkan dirinya sendiri. Bahkan jika angin bertiup dan ranting berderak, ia segera mencari lubang untuk sembunyi. Karena itu, semua hewan kecil mengolok-oloknya. Penakut sekali dia. Kau bahkan takut terhadap angin. Kau memang penakut. Kau memang penakut. Kau memang penakut. Pada suatu hari, tikus mengumpulkan keberaniannya dan pergi menemui raja hutan, sang singa. Singa baru saja selesai makan siang. Ia sedang tidur siang di depan guanya. Teman-temannya tikus semuanya penasaran pada rencana tikus. Tikus mulai memanjat ekor singa. Ia naik ke atas punggung singa. Dengan wajah penuh percaya diri, dia berpose di hadapan teman-temannya. Meskipun sangat takut, ia melakukan semua rencananya sehingga ketakutannya tidak terlihat. Tepat pada saat itu, singa bangun. Dan singa mengguncangkan bulunya, tikus pun terjatuh. Tikus dan singa saling berpandang-pandangan. Semua hewan yang melihat itu menjadi khawatir. Oh tidak, singa akan menelan tikus itu. Nekat sekali, berani sekali. Apa yang kau lakukan di punggungku? Raja hutan, tolong jangan makan aku. Aku hewan yang paling takut dan paling rentan dari semua hewan. Sepanjang hidupku aku selalu ketakutan. Bahkan jika sehelai daun jatuh dari pohon pun aku takut. Aku sudah capek ketakutan terus. Aku ingin menyingkirkan rasa takut ini. Kau kan raja hutan ini. Satu auman besar darimu maka semua hewan takut kepadamu. Maukah kau melindungiku? Singa mendengarkan tikus dengan diam. Tikus penasaran apa jawaban dari sang singa.
Dan kenapa aku harus menolongmu? Beri aku satu alasan bagus kenapa aku tidak boleh memakanmu. Bantuanmu akan kubalas, aku janji. Mungkin satu hari nanti aku akan membantumu. Begitu tikus selesai menyampaikan permohonannya, singa mengaum dengan sangat keras. Bagaimana tikus kecil sepertimu akan bisa membantuku? Tapi karena melihat tikus kecil itu gemetar, singa memutuskan untuk tidak memakannya. Untunglah aku sudah kenyang. Sekarang pergilah dari hadapanku. Tikus pun lari dan menjauh dari sana. Melihat kejadian itu dari kejauhan, teman-teman tikus ikut terkejut. Beberapa waktu telah berlalu, singa merasa lapar dan mulai berjalan menjelajahi hutan. Tetapi ia tidak memperhatikan jebakan pemburu dan ia tertangkap. Ia tergantung di udara dalam sebuah jaring besar. Ia mencoba membebaskan diri dari jaring itu, tetapi tidak bisa. Ia adalah raja hutan, jadi jika berteriak minta tolong, ia akan dipermalukan. Dan seluruh pemburu akan mendengarnya, lalu akan cepat-cepat menangkapnya. Tak punya pilihan, singa mulai menunggu. Sementara itu, hewan lain yang tinggal di hutan memperhatikan sang singa. Tapi tak seorang pun yang berani mendekatinya. Ketika lewat, tikus kecil melihat singa dan memutuskan untuk menolongnya. Tikus langsung pergi ke samping singa. Tikus mulai memanjat ekor singa yang panjang dan saat mencapai jaring, ia mulai menggigit jaring itu. Pada saat itu, kelinci berlari di samping mereka. Hai teman, cepatlah, para pemburu segera datang. Hewan-hewan lain yang berkumpul tiba-tiba mulai berlari ketika mendengar kata pemburu. Tapi tikus terus menggigiti jaring dengan tekun. Akhirnya, jaring itu robek dan singa jatuh lalu terbebas. Ayo, lompatlah ke punggungku, kita pergi dari sini. Tikus melompat ke punggung singa dan mereka melarikan diri. Singa yang terengah-engah tiba di depan guanya. Dia berlutut dan tikus pun melompat turun. Saat kau bilang kalau suatu hari kau mungkin bisa membantuku, aku menganggap remeh dirimu. Kupikir kau hanyalah tikus kecil yang tidak berguna, tetapi kau menyelamatkan nyawaku. Terima kasih. Kehormatan bagi saya, Raja. Kau tak perlu takut lagi padaku. Bahkan kau tak perlu takut lagi pada apapun, karena kau adalah tikus yang sangat berani. Jika aku raja hutan, mulai sekarang kau adalah pangeranku yang pemberani. Singa dan tikus mulai tertawa. Semua hewan yang menyaksikan kejadian itu dari jauh mulai keluar dan bertepuk tangan untuk tikus pemberani itu. Singa dan tikus menjadi sahabat, dan hutan kini damai selamanya. Nah, teman-teman, bagaimana? Sudah didengar ceritanya? Ya, sangat seru ya. Dongeng tentang si singa dan si tikus. Teman-teman, yuk kita lihat unsur-unsur yang terdapat dalam dongeng si singa dan si tikus. Unsur yang pertama adalah tokoh. Siapa saja tokoh yang terdapat dalam dongeng si singa dan si tikus? Siapa ya? Ya, singa. Tikus
yang tahu bagaimana wataknya? Ya, watak singa adalah bijaksana. Singa memiliki watak yang bijaksana, sedangkan tikus memiliki watak yang pemberani dan tidak mudah menyerah. Kemudian unsur yang ketiga adalah latar. Latar adalah tempat terjadinya dongeng tersebut, di mana diceritakannya. Nah teman-teman, dari cerita si singa dan si tikus, di mana latar cerita si singa dan si tikus? Ada yang tahu teman-teman? Ya, yang menjawab hutan. Betul sekali. Kemudian unsur yang keempat adalah amanat. Kira-kira apa ya amanat yang terkandung dalam cerita si singa dan si tikus? Ya, amanatnya adalah jadilah pemberani dan tidak mudah menyerah dalam melakukan sesuatu. Betul sekali, good job. Nah, teman-teman, tadi kita sudah belajar tentang dongeng. Miss harap teman-teman dapat memahaminya dan dapat menemukan unsur-unsur yang terdapat dalam dongeng. Teman-teman, semoga teman-teman memahami pelajaran hari ini. Terima kasih untuk hari ini. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih teman-teman hari ini. Cukup sekian hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.